Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa seperti pujian yang barusan dipersembahkan untuk Engkau dan untuk Engkau saja, di dalam Kristus kami boleh menemukan bukan hanya pengampunan, bukan hanya kedamaian, tetapi juga pengharapan, kasih yang melimpah, yang terus mau memperbaharui kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dan kami mau menundukkan diri kami di bawah kuasa kebenaran-Mu. Oleh karena itu kami berdoa supaya setiap kami yang punya kerinduan mendengar firman-Mu, Engkau yang menyapa kami dan menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Dan bagi setiap kami yang mungkin masih struggle untuk punya satu kerinduan untuk dekat dengan-Mu melalui firman-Mu, Tuhan, pada pagi hari ini berikanlah kami kesempatan dan anugerah. Berikanlah kami satu hati yang haus dan telinga yang mau mendengar, mata yang mau dibukakan. Inilah diri setiap kami mendedikasikan waktu kami. Dan kiranya Engkau yang boleh menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kuasa dari Roh Kudus boleh menjamah dan memampukan dirinya. Berbicaralah kepada kami dengan leluasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur minggu demi minggu boleh terus kita lalui, dan kemarin itu kita merayakan sebetulnya hari kemerdekaan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, bagaimana kita itu bisa membangun sebuah relasi yang bermakna dengan Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk boleh bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus. Kita akan baca pertama-tama ayat yang pertama dan ayat yang kedua sebagai bagian atau pengantar dari surat ini. Lalu kita akan lanjutkan di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakan kedua bagian ini dan saya mengundang kita semua untuk boleh menyimak dalam Alkitab masing-masing. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Lalu kita sama-sama melihat ayat ke-17 yang nanti akan menjadi pembahasan utama kita, ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Atau terjemahan yang lebih tepat itu sebetulnya adalah selama kamu menjadi pendatang. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, ketika diberikan satu tema ini dan kemudian saya harus menggumulkan ayat apa yang kemudian akan kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini,
Saudara, saya teringat seringkali ketika kita itu melakukan ritual pengakuan dosa, kadang-kadang ayat yang kita baca barusan itu seringkali dibacakan. Karena ayat yang barusan kita baca itu berbicara tentang kehidupan yang baru, tentang bagaimana Yesus itu menebus kita dari kehidupan kita yang lama, atau dari cara-cara hidup yang kita warisi dari orang-orang yang datang sebelum kita. Nah, saudara, bicara tentang hidup yang bermakna di dalam Tuhan, saudara, ada seorang penulis pernah mengatakan satu hal yang menarik. Di dalam tulisannya yang berjudul Man's Search for Meaning, perjalanan manusia menemukan dirinya sendiri. Saudara, penulis ini berkata, Rollo May ini berkata bahwa sebetulnya kebanyakan dari kita, most of us, kalau kita mau lihat jujur ke dalam kehidupan kita, sebetulnya hidup kita ini ditentukan oleh apa sih? Saudara, meaning of life atau arti hidup kita itu sebetulnya ditentukan oleh orang-orang yang hadir sebelum kita. Jadi value atau makna hidup kita itu sebetulnya bukan Tuhan yang tulis kisah hidup kita, tapi ditentukan oleh ekspektasi-ekspektasi sosial. Entah itu mungkin dari orang tua kita, entah itu mungkin dari rekan-rekan kita, dari budaya di sekitar kita, atau bahkan dari tradisi agama kita. Sehingga dia menuliskan satu kalimat yang menarik. Aku ini sebetulnya seperti cermin yang mencerminkan apa yang orang lain inginkan. Aku ini sebetulnya seperti cermin yang menggambarkan ekspektasi dari orang-orang di sekitarku. I'm just a collection of mirrors reflecting what everyone else expects of me. Saudara, kita sebetulnya seharusnya mengamini bahwa setiap kita itu punya kehidupan yang Tuhan itu lukiskan secara unik. Saudara, artinya sekalipun kita itu kembar identik, saudara, kita itu gak identical. Satu dengan yang lain itu Tuhan sebetulnya punya panggilan khusus, dan Tuhan itu ingin melukiskan kehidupan kita dengan cara yang seharusnya kita itu gak bisa imagine. Dan setiap hari itu kita harus tanya sama Tuhan, karena ada kehidupan yang tersembunyi di dalam Tuhan yang Tuhan itu mau singkapkan. Oleh karena identitas kita di dalam Tuhan itu seharusnya fluid, sesuatu yang cair, sesuatu yang bergerak terus. Saudara, kalau kita lihat ke dalam Alkitab, bukankah itu yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab? Saudara, Paulus misalnya, saudara, identitas dia itu bergerak. Dulu dia adalah orang Farisi, lalu dia dipanggil sebagai rasul, punya panggilan yang khusus. Dan sebagai rasul dia itu bergumul dengan panggilannya, sehingga di dalam surat-suratnya itu kita bisa melihat bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai seorang rasul, identitasnya itu terus berubah di dalam Tuhan, terus diperbarui. Saudara, kalau lihat tokoh seperti Daud misalnya, saudara, siapa dia? Siapa yang pernah menyangka bahwa anak yang masih kemerah-merahan ini bakal dipanggil untuk menjadi raja? Dan di dalam proses dia menjalani panggilan sebagai raja, Tuhan itu membentuk dia. Saudara, jadi identitasnya fluid. Ada kehidupan yang tersembunyi di dalam Tuhan yang Tuhan itu terus singkapkan hari demi hari. Tapi syaratnya cuma satu, saudara. Syaratnya itu kita itu harus peka mendengar arahan Tuhan. Syaratnya itu kita itu gak boleh membiarkan dunia di sekitar kita atau lingkungan di sekitar kita itu menentukan siapa diri kita. Saudara, ingat kisah tentang 12 pengintai? Ketika 12 orang itu dipersiapkan, dipanggil secara khusus. Dan 12 orang ini sebetulnya adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Tapi dari ke-12 pemimpin ini cuma 2 orang. Itu Yosua dan Kaleb. Yang bisa melihat rencana Tuhan. Yang bisa melihat misteri yang Tuhan sediakan, yang Tuhan akan singkapkan. Saudara, bagaimana dengan 10 orang yang lain? Mereka semua satu suara. Saudara, kalau bisa dibayangkan 10 orang yang lain ini mungkin seperti majelis gitu ya. Mereka adalah wakil dari orang-orang Israel pada waktu itu, pemimpin-pemimpin. Tapi kita tahu, seperti kutipan ini, mereka itu cuma seperti cerminan yang saling melambangkan ekspektasi dari orang-orang yang dominan pada waktu itu. Gak seperti Yosua dan Kaleb yang punya mata yang bisa melihat tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dan berani melangkah. Saudara,
Kalau kita boleh jujur lihat ke dunia di sekitar kita, apakah identitas kita atau meaning of life, makna hidup kita adalah sesuatu yang mudah dipredik? Ya kalau papa mama kita atau orang tua kita, pendahulu kita itu punya profesi tertentu, biasanya kan kehidupan kita itu gak jauh-jauh dari sana. Belum lama saya berkhotbah di satu sekolahan dan saya tanya satu pertanyaan kepada murid-murid. Kalian ini sekolah di sini tujuannya untuk apa sih? Untuk dapat nilai bagus. Saudara, semuanya setuju dan jawab, ya buat dapat nilai bagus. Supaya kalau dapat nilai bagus, naik kelas, lulus, dapat kuliah yang paling bagus, dapat pekerjaan yang paling bagus, dapat banyak duit, selesai. Saudara, 99% itu datang, murid-murid itu dengan mindset yang seperti itu. Ya karena itu yang ditekankan sama orang tua. Jadi outcome-nya itu sebetulnya predictable. Outcome dari pendidikan Kristen sekalipun itu sebetulnya predictable, saudara. Orang-orang itu sebetulnya cuma memikirkan diri sendiri, gak pernah secara khusus itu menggumulkan apa yang menjadi panggilan unik yang Tuhan itu pengen singkapkan bagi setiap mereka. Saudara, nanti kita akan lihat isu ini lebih dalam lagi, tapi kita mau masuk ke ayat yang kita baca barusan. Saudara, Rasul Petrus itu bilang bahwa dia itu menulis secara khusus audiensnya siapa. Saudara, audiensnya adalah orang-orang pendatang atau sojourners. Kadang-kadang juga bisa di-translate di dalam Alkitab bahasa Inggris itu strangers atau aliens, orang-orang pendatang. Yang tersebar bukan di Roma, bukan di kota yang besar, tapi di kota-kota kecil, saudara. Tapi ayat ini bilang bahwa orang-orang yang pendatang ini, imigran-imigran ini, adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk satu rencana tertentu. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab itu penuh dengan kisah. Kisah tentang orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kehidupan lama mereka ke satu tanah yang asing untuk merantau. Saudara, kisah tentang Abraham, dia dipanggil dari keluarganya yang adalah penyembah berhala. Dia gak punya clue sama sekali, tapi Tuhan memanggil dia keluar dan menjanjikan bahwa satu hari nanti dia akan disebut bapa dari orang-orang beriman. Saudara, di dalam bayangannya dia gak kebayang dia harus masuk ke negeri orang lain dan merantau. Saudara, lihat cerita tentang Yakub yang ketika dia itu bertengkar dengan Esau, dia dibuang ke rumah pamannya dan dia merantau selama 7 tahun. Saudara, lihat kisah tentang Yusuf yang merantau di tanah Mesir. Dan kemudian keturunan-keturunannya di tanah Mesir itu bergumul juga merantau, ditindas. Sehingga mereka harus keluar ke padang gurun dan mereka merantau di padang gurun. Masuk ke tanah Kanaan pun sebagai perantau. Saudara, lihat kisah kemudian ketika kerajaan Israel itu melakukan banyak sekali dosa yang melukai hati Tuhan sehingga mereka harus dibuang di Babel. Mereka sekali lagi merantau. Dan di zaman Tuhan Yesus sekali lagi di bawah penjajahan Romawi, orang-orang ini merantau. Saudara, di dalam konteks surat ini, orang-orang yang mengembara, Petrus bilang adalah orang-orang yang dikhususkan dan dipilih. Saudara, sebetulnya ini adalah sesuatu yang kalau pembaca-pembaca pada waktu itu melihat tulisan Petrus, saudara, mereka akan bertanya-tanya, kenapa? Karena sebagai perantau, mereka ini gak punya privilege. Mereka gak punya status kenegaraan. Sehingga hidup mereka itu rentan sekali, saudara. Mereka hidup di tengah-tengah garis kemiskinan, hidup secara marginal. Dan saudara, kalau pemerintah Romawi itu buat peraturan-peraturan tertentu, mereka harus submit. Kalau enggak, mereka akan ditindas dan dikucilkan. Saudara, hidup sebagai perantau itu sulit. Saya ingat kungkung saya itu kalau lagi ngumpul itu suka cerita tentang Kung Tai yang merantau dari Tiongkok. Saudara, dia 10 bersaudara. Dan dia selalu cerita bagaimana dulu itu 10 bersaudara, saudara. Satu telur dadar itu dibagi 8. Kalau Kung Tai itu beli makanan, beli bakso 10 bakso itu buat satu anak makan 1. Minta kuahnya yang banyak supaya makan nasi telan pakai kuah. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita pun datang ke tempat ini sebagai perantau.
Atau setidaknya pendatang-pendatang pendahulu kita itu datang sebagai perantau. Dan mereka bergumul. Mungkin di tanah kelahiran itu serba susah, tapi pergi ke tempat yang baru itu juga gak mudah. Sebagai pendatang seringkali itu mengalami diskriminasi, kendala bahasa. Jadi bagaimana mungkin Tuhan itu punya kehidupan yang khusus, yang unik untuk kita. Tapi pada faktanya kita tahu, ketika kita itu hidup sebagai seorang peziarah, trying setiap hari itu untuk mencari kehendak Tuhan, mencari langkah yang baru, bukan langkah yang udah ditetapkan, tapi mencari langkah dan makna hidup yang baru. Saudara, kita tahu kalau orang-orang yang demikian peka di dalam Tuhan, selalu mencari, selalu melangkah, Tuhan akan menyediakan jalan. Sehingga saudara, kita tahu pattern dari Alkitab itu mengajarkan kita bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita itu punya kehidupan yang tersembunyi di dalam Tuhan. Sebagai ciptaan yang baru, kita itu melangkah bukan ke promised land, tapi promised self. Diri yang baru, identitas yang baru yang Tuhan itu sediakan untuk kita. Dan seharusnya sebagai orang percaya, kita itu berjalan, bertanya kepada Tuhan. Gak pandang usia, saudara. Di dalam usia kita yang semakin senior sekalipun, kita punya panggilan yang baru. Kita punya visi yang baru. Kita harusnya punya imajinasi yang baru. Saudara, satu pertanyaan yang saya ingin ajak kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Saudara, apakah ayat ini, pendatang-pendatang ini, yang Rasul Petrus tuliskan, apakah orang-orang ini adalah orang-orang non-Jews, orang-orang Gentiles, orang-orang kafir, non-Yahudi? Saudara, banyak penafsir yang berkata bahwa tulisan ini dikhususkan bagi orang-orang Kristen yang gak punya latar belakang Yahudi. Kenapa? Karena di ayat yang seterusnya, di ayat yang ke-18, Petrus itu bilang, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Betul? Nah, artinya ini dapat insight, dapat hint, petunjuk bahwa tulisan ini ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, para penyembah berhala. Karena gak mungkin orang-orang Yahudi itu, Petrus bilang, ya masa orang-orang Yahudi mewarisi tradisi yang sia-sia. Saudara, agama Yahudi pada waktu itu kan bukankah representasi dari Tuhan? Apakah orang ini mewarisi cara hidup yang sia-sia? Jadi banyak penafsir yang beranggapan cara hidup yang sia-sia ini cuma bicara tentang orang-orang yang gak percaya. Yang tadi yang gak percaya jadi percaya. Bukan orang-orang yang sudah percaya atau orang-orang Jews. Saudara, tapi kita tahu pada faktanya orang-orang Yahudi itu pertama tersebar di mana-mana. Karena penderitaan mereka ditindas di bawah penjajahan, mereka ada di mana-mana, saudara, sebetulnya. Banyak ahli itu yang menemukan diaspora orang-orang Yahudi itu di seluruh tempat. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, apakah orang-orang yang beragama, termasuk orang-orang Jews pada waktu itu, gak mewarisi cara hidup yang sia-sia dari nenek moyang mereka? Dan jadi pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sebagai orang Kristen, kita pun gak mewarisi cara hidup, cara pikir yang sia-sia dari orang-orang yang datang sebelum kita? Saudara, kalau kita dalami bagian ini sedikit dan kita lihat ke bagian Alkitab yang lain, di Markus 13 itu ada satu kisah ketika Yesus itu keluar dari bait Allah. Lalu seorang murid, gak disebutkan siapa, itu datang ke Yesus dan bilang satu kalimat yang menarik. Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Saudara, dia impress melihat kemegahan dari bait Allah. Tempat di mana orang-orang itu dari seluruh penjuru negeri itu datang untuk beribadah. Tapi apa yang Yesus katakan? Saudara, Yesus berkata kepada si murid ini, engkau melihat gedung-gedung yang hebat ini? Gak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, pasti murid itu kaget. Saudara, apa maksudnya? Selama ratusan tahun bait Allah itu sudah diruntuhkan terus dibangun lagi. Selama ratusan tahun ini udah jadi bangunan di mana orang-orang itu datang secara khusus. Bahkan dari zaman kemah suci. Ini adalah tempat yang kudus yang dikhususkan bagi para umat itu untuk menyembah Tuhan.
Tapi kenapa ucapan Yesus itu kok seperti ini? Saudara, di dalam Matius 13 ayat yang ke-14, Yesus itu pernah bilang satu hal lagi yang menarik. Dia bilang bahwa dia itu sengaja berbicara di dalam perumpamaan kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus bilang supaya ketika mereka mendengar, mereka gak betul-betul mendengar. Supaya ketika mereka melihat, mereka gak betul-betul melihat. Saudara, apa maksudnya? Saudara, kalau kita lihat ke dalam perjanjian lama, ke dalam Yesaya 6, saudara, Nabi Yesaya itu pernah bilang hal yang sama. Tuhan itu pernah berfirman kepada Nabi Yesaya, bilang kepada umatku ini, dengarlah tetapi jangan, lihatlah tetapi jangan. Dengarlah tetapi janganlah mengerti di dalam hati, karena kamu akan menerima hukuman Tuhan. Saudara, pada konteks waktu itu, orang-orang di Yesaya itu udah jatuh ke dalam penyembahan berhala dan sulit sekali untuk berbalik kepada Tuhan. Nah saudara, kenapa kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kepada ahli-ahli Taurat pada waktu itu, yang yakin sekali mereka itu menyembah Tuhan yang benar, Yesus mengutip ayat dari perjanjian lama yang bicara tentang penyembahan berhala. Saudara, apakah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu adalah penyembah-penyembah berhala? Karena seharusnya mereka belajar dari orang-orang Israel yang dibuang pada waktu itu, sehingga mereka jadi strict. Tapi Yesus mengutip ayat di dalam perjanjian lama yang bicara tentang penyembahan berhala, karena kekerasan hati orang-orang Farisi yang hidup secara legalis. Saudara, kita tahu di dalam kisah tentang orang Samaria yang baik hati, ada orang Lewi dan seorang imam, bukan Lewi Ima. Ada seorang Lewi dan seorang imam yang datang, dan di tengah perjalanan itu mereka melihat ada seorang yang tergeletak. Betul? Tapi keduanya itu cuma lihat, ya udah terus jalan aja. Saudara, kenapa? Saudara, karena sebagai seorang imam, dia itu gak boleh menyentuh yang enggak-enggak, karena harus menjaga dirinya tetap tahir. Dan itu memang peraturan pada waktu itu. Itu ada di dalam Taurat. Jadi ketika dia mengabaikan si orang yang tergeletak, mungkin bukan karena dia benci orang itu, tapi Taurat yang mengajarkan bahwa memang harus tahir. Nah terus Yesus bilang, ada seorang Samaria yang datang yang kemudian merawat orang ini, diobatin, dimasukin ke dalam penginapan, dan bahkan bilang, nanti biayanya biarkan aku yang tanggung. Dan Yesus tanya, dari semua orang ini siapa yang mengasihi sesama manusia? Tapi saudara, satu hal, orang Lewi dan imam itu punya satu keyakinan, punya satu tradisi yang mereka pelihara. Pertanyaannya adalah, apakah di mata Yesus tradisi ini adalah tradisi yang helpful atau tradisi yang sia-sia yang mereka warisi dari nenek moyang mereka? Saudara, ketika bicara tentang perumpamaan ini, gereja kita juga ada tulisan di depan, God loves you, so do we. Betul? Di gedung Antioquia ada tulisan itu. Saudara, kita perlu bertanya kadang-kadang, God loves you, so do we. You ini siapa? You ini siapa? Yang kita maksud di situ, you ini siapa? Saudara, kita harus tanya, you ini siapa? Apakah hanya orang-orang yang mirip dengan kita? Apakah cuma kelompok atau dalam tanda kutip kaumnya kita doang? Apakah cuma generasinya kita doang? Saudara, kalau Yesus datang ke tempat ini sekarang dan melihat bangunan yang megah, melihat kita yang diberkati, melihat kita yang berpendidikan, melihat kita yang punya social status, saudara, apa yang akan Yesus katakan? Saudara, apakah jangan-jangan sama seperti kisah ini, di mana kemegahan itu sebetulnya adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang meaningless, sesuatu yang minim makna. Saudara, saya ingin kita, terutama di hari kemerdekaan ini ya, kita merayakan kemarin. Saudara, kemerdekaan itu bicara tentang apa sih sebenarnya? Di ayat yang tadi kita baca, Petrus itu sebetulnya juga bicara tentang kemerdekaan.
Kita tuh dimerdekakan dari cara hidup yang lama, dari cara hidup yang sia-sia yang diwariskan, dari value-value, dari meaning-meaning yang udah ditentukan kepada kita, yang mau nggak mau itu kita pikul, kita nggak punya pilihan, tapi sebenarnya kita punya pilihan. Saudara, bicara tentang kemerdekaan, boleh dibalikin? Saudara, bicara tentang kemerdekaan sebagai orang-orang Kristen di tempat ini, saudara, coba kita tanyakan beberapa pertanyaan. Apakah kita selama ini hanya menerima warisan, legacy, dan kita itu menjadi short-sighted, artinya kita itu gak punya pandangan yang panjang, pandangan yang jauh. Kita gak punya alternative vision, gak punya visi yang lain. Karena visi yang kita dapatkan di dalam gereja ini cuma visi dari 30-40 tahun yang lalu. Saudara, saya rasa mungkin ada sesuatu yang aneh kalau visi kita di dalam bergereja selama 30 tahun visi misi gereja itu gak direvisi, gak direformasi. Karena konteks zaman itu udah berubah. Saudara, apakah jangan-jangan identitas kita itu bisa jadi berhala? Dan kita itu cuma menjadi produk cetakan dari sistem budaya dan sistem keagamaan. Saudara, kita tahu kadang-kadang kita itu cara ibadah, outcome dari ibadah, apa yang dianggap rohani, apa yang dianggap acceptable atau tidak, siapa yang harus di-include atau di-exclude. Saudara, visi-visi ini datangnya dari mana? Apakah kita setiap hari masih bertanya ke Tuhan? Atau visi-visi ini cuma kita dapetin dari pendahulu kita terus kita terima begitu aja? Saudara, banyak gereja-gereja di Indonesia di mana kadang-kadang gereja-gereja atau sinode-sinode ini punya satu paham hamba Tuhan yang terkenal di dalam aliran apapun, saudara, Injili maupun non-Injili. Nah, saudara, kita lihat kadang-kadang di dalam sinode itu banyak hamba Tuhan yang muda atau yang senior tapi nggak sesenior satu hamba Tuhan ini, yang kemudian pelayanan di gereja yang sama. Tapi seringkali yang jadi patokan itu cuma si hamba Tuhan yang jadi spotlight. Kenapa, saudara? Karena imajinasi dari hamba-hamba Tuhan yang lain itu terbatas, terkungkung. Ya udah, aku jadi hamba Tuhan pokoknya role modelnya cuma ini. Cuma jadi seperti si dia doang. Sehingga jadi hamba Tuhan itu spiritnya kadang-kadang ikut-ikutan. Oh, aku pengen jadi seperti dia. Tanpa menggumuli secara khusus apa sih keunikan yang Tuhan berikan. Saudara, hamba Tuhan yang dipanggil 30-40 tahun yang lalu itu punya visi yang berbeda, melayani generasi yang berbeda, punya pengalaman hidup yang berbeda. Tapi kita itu seringkali diajarkan untuk meneladani. Saudara, meneladani itu adalah sesuatu yang bagus. Tapi bukan berarti copy paste harus semuanya sama. Kalau meneladani itu cuma copy paste, itu berarti imajinasi kita itu disunat, saudara. Tuhan itu punya kehidupan yang dia janjikan yang unik bagi kita, tapi overshadowed dari bayang-bayang yang lama. Saudara, makanya Yesus itu bilang kamu melihat tapi tidak melihat. Karena yang kamu jadiin patokan, yang dijadiin identitas itu cuman yang itu-itu aja. Saudara, identitas itu bisa jadi berhala. Saudara, makanya Paulus itu bilang, ya memang aku ini orang Farisi yang paling taat. Aku ini Roman citizen. Tapi kalau aku gak careful dan gak menganggap ini sebagai sampah, identitas ini akan bikin aku gak kemana-mana. Yang aku lakukan beribadah itu cuma protecting identity ini doang. Dan kalau Tuhan itu menyediakan kehidupan yang baru dan identitas yang baru dan visi yang baru, maka mau gak mau yang lama ini, yang dianggap berharga ini, yang diwarisi ini, pelan-pelan harus ditinggalin. Saudara, setiap kita itu terlahir secara unik. Tapi kadang-kadang kita itu mengakhiri hidup kita hanya dalam tanda kutip sebagai cetakan, sebagai kopi. Saudara, saya suka mengamati bagaimana di STT itu kok semua mahasiswanya mirip ya, gak punya keunikan. Diajarin sama dosen begitu, ya udah keluar begitu aja. Jadi textbook banget. Saudara, kenapa? Karena jangan-jangan gereja pun mirip. Gereja itu cuma mengekspek hamba Tuhan dengan ya udah pokoknya begini.
Tapi di tengah-tengah zaman yang terus bergerak, di tengah-tengah orang yang terus berubah, manusia yang terus berubah, saudara, apakah Tuhan itu gak menitipkan sesuatu yang khusus? Ketika kita itu membesarkan anak, seringkali kita gak sadar itu memaksa dia untuk jadi seperti kita. Cara pikirnya, kuliah harus ambil jurusan apa, kerja harus di mana. Saudara, kita harus belajar satu hal. Di dalam hari kemerdekaan ini, seringkali iblis itu cara kerjanya di dalam gereja itu seperti apa sih? Saudara, kadang-kadang yang menjatuhkan kita dengan cara yang menggoda kita dengan hal-hal yang duniawi. Tapi di sisi lain yang lebih subtle, yang lebih halus, yang Alkitab juga ajarkan, iblis itu menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis itu masuk ke dalam sistem gereja, membentuk pribadi kita, membentuk karakteristik kita, seolah-olah menjadi orang-orang yang hidup secara Kristiani, tapi sebetulnya value kita itu ditentukan dari tradisi doang. Sehingga kita itu seringkali kadang-kadang jadi orang yang keras kepala. Kenapa kita melakukan ini? Ya karena ini udah sejak lama dilakukan. Saudara, saya ambil satu contoh. Kemarin itu di rapat hamba Tuhan, saya cukup tergelitik. Karena ada rapat. Ketika kita ini merayakan 17 Agustus, boleh nggak lomba Mobile Legend? Games Mobile Legend. Boleh nggak? Dilema. Kenapa? Karena takut jangan-jangan ini nanti kalau jemaat menganggap ini kekerasan gimana? Saudara, saya dalam hati saya pikir sampai sebegitunya kah? Saudara, orang main catur sama juga kan, makan pion, makan kuda, makan raja, bunuh juga. Apakah itu gak kekerasan gitu ya? Kan tergantung bagaimana cara kita memaknai sebenarnya. Main Mario Kart, balap-balapan, tapi terus ada tembak-tembakannya, nanti mobilnya bisa terbalik. Saudara, apa bedanya sebenarnya kan? Nah, tapi kita itu seringkali di dalam tradisi kita penuh dengan ketakutan. Oh, gimana ya kalau ini nanti jadi duniawi? Saudara, ini mirip seperti yang ditulis sama Paulus sebetulnya. Jangan kamu hidup seperti orang duniawi yang cara pikirnya itu jangan sentuh itu, jangan sentuh ini, gak boleh. Hidup secara asketis, seolah-olah kudus terpisah dengan dunia, tapi kekudusan ini adalah kekudusan yang semu. Jadi hidup memisahkan diri dari ini dan itu bukan karena cinta Tuhan sebetulnya. Tapi cuma semata-mata tradisi yang diwariskan kepada kita. Dan kita itu gak punya alternative vision. Melihat bahwa bahkan Tuhan itu bisa bekerja, meredeem cara-cara yang mungkin kita gak bisa pernah bayangkan sebelumnya. Saudara, sehingga satu hal, ketika kita bilang kita itu harus hidup bermakna di dalam Tuhan, saudara, apakah kita itu mau menjadi individu dan komunitas yang pelan-pelan itu mengubah gereja kita dari meaninglessness? Saudara, kalau gereja itu gak melahirkan generasi atau orang-orang yang baru, yang secara spiritual itu lebih deep dan wide. Lebih deep itu artinya lebih reflektif, lebih peka dengan suara Tuhan. Dan lebih wide artinya lebih bisa masuk ke semua orang. Dari generasi yang sebelumnya, lebih hospitable, lebih ramah, lebih berani membuka pintu, lebih punya daya lengkung, kelenturan, sama seperti Yesus yang berani hang out dengan semua orang. Lebih peka, lebih berani untuk menyuarakan kebenaran, lebih incarnational, sama seperti Yesus masuk ke dalam budaya, bukan berarti menerima budaya, tapi berani merangkul budaya yang memang helpful. Saudara, kalau kita gak berani melahirkan generasi yang deeper dan wider, jangan-jangan ada yang keliru dengan spiritualitas kita yang seharusnya menghidupi spirit sebagai orang reform, semper reformanda. Artinya gereja itu harus terus-menerus diperbarui. Saudara, kalau kita menghidupi spirit ini, semper reformanda, saudara, 5-10 tahun terakhir apakah ada perubahan yang signifikan dari cara kita bergereja, dari visi misi kita? Saudara, kalau dari 30 tahun yang lalu visi kita masih itu-itu aja, saya percaya there's something wrong. Jangan-jangan sama seperti apa yang Petrus tuliskan, kita itu sebetulnya cuma lagi menghidupi cara hidup yang lama yang kita warisi dari nenek moyang kita. Yang kita gak mau gumulkan kembali di hadapan Tuhan. Saudara, saya sebagai seorang pelajar,
Saya menemukan banyak sekali hal yang sebetulnya kita itu bisa gumulkan kembali. Mulai dari gereja yang kurang friendly, mulai dari program yang itu aja diulang-ulang terus. Kalau nggak melakukan program merasa guilty, tapi nggak pernah dievaluasi apakah program ini membangun kerohanian atau enggak. Saudara, apakah kita punya daya lengkung seperti Yesus yang berani men-challenge tradition yang dead dan berani point out? Sebagai pendatang, sebetulnya semua kita itu dipanggil sebagai pendatang di dunia ini, di tempat yang asing. Saudara, seharusnya kita itu jadi peziarah rohani, bukan cuma dwelling di dalam tradisi atau di dalam gereja. Tapi saya suka yang namanya traveling in dwelling. Jadi berziarah di dalam tempat tinggal kita, berziarah di dalam tradisi kita. Saudara, sama seperti Martin Luther yang dwelling di dalam Catholic tradition pada waktu itu. Tapi ketika dia punya pengalaman personal yang unik dengan Tuhan, saudara, dia gak cuma dwelling, dia traveling di dalam tradisi Katolik pada waktu itu. Sehingga saudara, dia berani point out hal-hal yang sebetulnya itu gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, beranikah kita itu traveling in dwelling dan dwelling in traveling? Jadi tinggal di dalam tradisi tapi traveling, berani bergerak, berani berziarah. Saudara, gak cuma settle dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Karena identitas yang terlalu sering kita rengkuh itu bisa jadi berhala. Akhirnya kita gak lagi menerima visi dari Tuhan karena kita pikir apa yang kita punya ini udah enough. Saudara, padahal Tuhan bilang harusnya itu seperti di dalam perjanjian lama ada seorang nabi yang bilang, kasih karuniamu itu baru setiap hari, penyingkapanmu itu baru setiap hari. Kenapa? Karena dia traveling in spirituality. Saudara, saya gak mau sebut contoh-contoh yang terlalu konkret, tapi coba kita pikirkan, apakah kita masih punya kepekaan ini? Mau menjadi peziarah rohani yang berani mempoint out cara hidup yang lama, sistem yang lama, yang memang melumpuhkan kerohanian kita, melumpuhkan visi yang Tuhan titipkan kepada kita. Saudara, banyak kejadian di mana bahkan sesama pengurus saya masih meributkan hal-hal yang sebetulnya ya, kalau Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, mungkin dia geleng-geleng kepala dan bilang, sia-sia. Saudara, kita seringkali bergereja dengan ego kita. Padahal Tuhan Yesus bilang, tolak ukurnya gampang. Hukum itu cuma dirangkum dari 2 poin. Apakah kamu semakin mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri? That's it. Jadi kalau tradisi-tradisi yang kita wariskan itu gak bikin kita semakin punya kedekatan dengan sesama kita, dan semakin bisa dekat dengan Tuhan, saudara, kita harus be careful. Saudara, banyak dari kita yang bahkan ketika saat teduh itu ya udah cuman menerima itu sebagai tradisi yang kita dapetin, harus baca Alkitab setiap hari. Saudara, saya tergabung di dalam satu grup kakak di mana ada seorang teman itu yang setiap hari itu mengirimkan bahan saat teduh dari ODB. Tapi kalau saya lihat bahan saat teduhnya, renungan yang dia tulis, saudara, jujur saya itu prihatin. Pertama, saudara, maaf, karena very shallow, cetek banget. Cuman baca, lalu ikutin apa yang udah ditulis. Intinya setiap hari, setiap minggu itu gak berubah-berubah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, jangan lupa mengasihi sesama. Syukuri keselamatan, udah. Tapi gak pernah lebih jauh, gak pernah deeper, seperti yang tadi saya bilang. Memikirkan apa implikasinya, kalau mengasihi sesama apa contohnya. Siapa yang sedang kamu kasihi? Pergumulan jatuh bangun apa di dalam mengasihi orang itu? Gak cuma reminder, oh ya aku diingetin hari ini untuk mengasihi, aku diingetin hari ini untuk berdoa. Apa isi dari doanya? Apa yang digumulkan? Jatuh bangunnya seperti apa? Siapa yang harus didoakan?
Nah saudara, jadi kadang-kadang tradisi itu cuma jadi rutinitas yang sebetulnya meaningless. Gak menjadikan kita itu lebih dekat sama Tuhan dan sesama. Tapi itu cuma tradisi yang ya udah diulang-ulang aja, repetition. Dan kalau gak saat teduh itu gak bisa mengalami Tuhan. Padahal ya Daud itu saat teduhnya ngapain? Apakah Daud pada waktu itu punya kitab suci seperti kita? Gak punya. Tapi setiap malam ketika dia merenung, ketika setiap pagi dia bangun dan dia melihat alam, dari alam pun dia bisa mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Langit menceritakan kemuliaannya. Nah saudara, apakah kita punya kepekaan seperti ini saudara? Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang masih menderita, saudara seiman kita yang punya pergumulan, di mana gereja itu gak punya ruang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Saudara, apakah kita punya kelenturan itu? Kalau ada jemaat yang datang tapi tatoan, apakah kita membuka ruang? Saudara, saya tahun lalu itu ketika keluar dari Antioquia, saudara, saya ngelihat di depan Tarki itu ada tukang es krim. Panas-panas, sekolah lagi istirahat, panas-panas, duduk diam di depan rumah orang gitu yang nunduk. Saudara, saya pikir ini orang udah berjam-jam jualan, cuman duduk. Ya jualan es krim juga paling laku berapa gitu ya. Saudara, di dalam momen-momen seperti itu apakah Tuhan berbicara? Somehow saya gelisah. Dan kebetulan abis dari ATM ada biasa nggak pegang cash, abis dari ATM ada beberapa pecahan. Saya menghampiri dan saya ingat, oh iya di sekitar kita ini juga ada staff. Ya udahlah, saya beli es krim, saya beli dagangannya. Kemudian saya bagikan ke beberapa staff. Saudara, sekali dayung 2-3 pulau itu tercapai. Tapi poinnya adalah, apakah kita punya kepekaan itu? Dari hal-hal yang sederhana. Apakah kita punya kepekaan itu? Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, apakah hati nurani kita itu dimerdekakan? Ketika kita bicara tentang traveling in dwelling, apakah kita mengembara, melihat wajah-wajah baru yang membutuhkan kasih Tuhan? Bukan orang-orang yang itu-itu aja. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa kita itu ditebus dari cara hidup kita yang lama. Bukan dengan emas atau perak, tapi oleh apa? Oleh darah Kristus yang mahal. Yang artinya kehidupan ini gak boleh lagi kita sia-siakan. Yang artinya setiap hari itu kita harus cari kehidupan yang tersembunyi di dalam Tuhan, di dalam Kristus, yang Tuhan itu mau singkapkan. Yang artinya meaning dalam hidup kita itu harus setiap hari itu kita perbarui. Setiap hari itu kita harus melakukan hal yang meaningful dan kita itu bisa mendengar bisikan dari Roh Kudus. Kalau kita hidup cuma menjalani rutinitas itu aja, tangan kita cuma kita pakai untuk memperkaya diri kita doang, apakah hidup kita layak dibilang meaningful? Bagaimana dengan pengorbanan Kristus untuk kita? Kalau kita hanya melayani rumah kita doang, cuman dwelling di dalam tradisi kita doang, saudara, apakah kita adalah orang-orang yang layak menerima darah Kristus? Saudara, mari kita di dalam hari kemerdekaan ini menggumulkan satu tema ini. Apakah hidup kita udah betul-betul merdeka dari cara hidup yang lama, dari sistem-sistem yang lama yang mengondisikan kita cuma jadi itu aja? Beranikah kita bertanya kepada Tuhan, what's your purpose? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini Engkau menyingkapkan dan membukakan mata kami bahwa hidup kami ini belum selesai. Bahwa masih ada hidup yang tersembunyi di dalam Engkau yang harus kami cari. Masih ada kehendak-Mu yang Engkau ingin singkapkan kepada kami. Tuhan, seringkali kami lebih senang mempertahankan identitas kami dan ego kami dan kepentingan kelompok kami
Dan secara gak sadar semua itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau belajar untuk melihat melampaui apa yang tradisi kami bisa wariskan kepada kami, apa yang tradisi kami bisa singkapkan kepada kami. Karena kami bukanlah budak dari tradisi, tetapi kami adalah sahabat Kristus yang kasihnya, yang hikmatnya tidak bisa kami selami. Dan itu artinya di dalam kehidupan kami hari demi hari seharusnya ada yang baru yang mau Engkau singkapkan. Ada ladang yang baru, ada orang-orang yang baru yang harus kami jangkau. Ada sahabat-sahabat di dalam Kristus yang selama ini tidak masuk dalam hitungan kami, yang seharusnya kami perhitungkan. Kiranya darah Kristus yang kudus boleh menyucikan kami dan senantiasa membuka mata kami, memberikan kami pengharapan sebagai pendatang-pendatang di tempat ini, di tanah air ini. Kisah kehidupan kami belum selesai dan Tuhan Engkau mau menuliskan kisah hidup kami. Berikan kami kerelaan hati supaya Engkau menjadi author di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.